Kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Kita berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada kesempatan ini kita mempersembahkan syukur kita lewat Ekaristi Kudus ini untuk menghantarkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Sang Maha Kasih, Sang Maha Pengampun yang senantiasa menuntun kita di dalam seluruh kehidupan kita hingga pada saat ini. Sembari pula kita tetap mengharapkan pertolongan dan penyertaan kasih-Nya di dalam kehidupan kita selanjutnya, agar kita sungguh semakin mengalami bagaimana Ia berkarya di dalam kehidupan kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita ingin juga mengaturkan permohonan kepada Allah untuk pertolongannya bagi
saudara kita Dr. Robi Lianuri yang dalam mempersiapkan diri untuk menjalani operasi pada hari Senin mendatang. Semoga semua persiapan dan seluruh proses operasi nantinya dapat berjalan dengan baik dan boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara kita Bapak Dr. Robi Lianuri dan bagi segenap keluarga yang senantiasa mendampinginya. Semoga mereka juga tetap diberikan kesabaran, ketabahan, dan tentu saja agar mereka dapat tekun berdoa dalam dukungannya kepada saudara kita ini. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Bantulah kami dalam seluruh perjuangan hidup iman kami, agar kami sungguh mampu meneladan Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah datang menebus dosa-dosa kami, bahkan ketika Ia harus mengalami penderitaan dan dibunuh di kayu salib, Ia tetap memberikan pengampunan bagi si pembunuh. Semoga kami pun Engkau mampukan untuk sungguh-sungguh dapat menumbuh kembangkan hidup iman kami di dalam kasih dan pengampunan. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Putra Sirak. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdosa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah.
Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi. Lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang tak bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mencintai, seperti aku cinta padamu. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, inti dari sabda, 3 kutipan sabda yang kita dengarkan tadi adalah kasih dan pengampunan. Dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bagaimana Putra Sirak menjelaskan soal pengampunan kepada sesama yang buahnya adalah pengampunan akan dosa-dosa kita. Bukankah kecenderungan kita sebagai manusia yang rapuh, yang seringkali berbuat salah, entah terhadap sesama atau terhadap Allah, kita senantiasa mengharapkan pengampunan. Kita senantiasa mengharapkan dimaafkan. Tetapi sangat jelas disampaikan dalam
sabda yang kita dengarkan pada kesempatan ini bahwa pengampunan kepada kita itu diukur dari sejauh mana kita mampu memberi pengampunan. Kalau kita mengampuni, maka kita pun akan diampuni kalau kita berdosa. Dan tentu kalau kita memintanya dengan doa. Dan itulah yang disampaikan oleh Putra Sirak dalam bacaan pertama. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma semakin menegaskan kepada kita kenapa kita harus memberi pengampunan. Orang yang tidak mau memberi pengampunan adalah orang yang egois. Orang yang cenderung egois karena menganggap yang menjadi pusat, yang paling penting adalah dirinya. Bahkan Allah pun atau keterlibatan Allah pun dalam kehidupannya seringkali diabaikan. Sementara Paulus mengingatkan kepada kita bahwa baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang tergantung kepada Tuhan. Kita bersama dengan orang lain adalah orang-orang di hadapan Allah sama karena sama-sama tergantung kepada Allah. Dan hanya kepadanya lah kita sungguh-sungguh dapat melihat kebenaran dan meneladan Dia bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain. Dan Yesus menunjukkan hal itu di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana kita harus hidup bersama dengan yang lain. Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seumpama seorang tuan yang ingin bepergian, yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dikatakan bahwa hamba yang pertama itu berhutang 10.000 talenta. Kemudian sang tuan itu memanggil hamba itu untuk melunasi hutangnya. Tetapi karena hamba itu meminta tuannya untuk bersabar dan ia akan berusaha melunaskan hutangnya. Dan dikatakan tergeraklah hati sang tuan atau raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi hamba yang pertama karena belas kasihan sang raja ini dibebaskan dari hutangnya 10.000 talenta. Nah, dan dikatakan ketika ia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kepada hamba itu. Hutangnya berapa? 100 dinar. Perbandingannya sangat jauh. 10.000 talenta dengan 100 dinar. Nah, ia menangkap hamba itu, mencekiknya dan memaksa kawannya itu untuk melunaskan hutangnya. Hal yang sama dilakukan oleh hamba ini, meminta supaya diberi kesempatan untuk melunaskan hutangnya. Tetapi ternyata hamba yang telah memperoleh pembebasan karena belas kasih sang raja atas permohonannya tidak memberikan belas kasih atau tidak berbelas kasih kepada kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dan karena itu dikatakan
ia memenjarakan kawannya itu sampai melunaskan hutangnya. Nah, hal ini diketahui atau diberitahukan kepada sang raja itu, dan sang raja itu kemudian menangkap hamba yang tidak berbelas kasih itu, lalu diserahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Cara hidup yang ditunjukkan oleh Yesus lewat perumpamaan ini menjadi bagi kita suatu cara hidup yang harus kita jalani dalam kehidupan bersama. Belas kasih bukankah kita peroleh dari Allah? Kenapa tidak kita juga lanjutkan atau teruskan atau bagikan belas kasih itu kepada sesama kita dalam kehidupan kita? Seringkali kita mengatakan saya disakiti, saya terlalu sakit sehingga tidak mampu mengampuni. Rasa-rasanya sebagai manusia memang itu bisa masuk akal. Tetapi kalau kita kembali mengingat sebagai manusia-manusia yang beriman yang mengikuti Yesus, mestinya itu tidak terjadi. Bukankah pertanyaan murid-murid Yesus dalam Injil yang kita dengarkan, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Kalau manusia biasa, biasanya ya tidak sampai 3 kali. Petrus mewakili para murid bukan bertanya 3 kalikah, tetapi ia bertanya sampai 7 kalikah. Tetapi Yesus justru mengatakan, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Adalah suatu angka yang bagi kita mungkin merasa, tidak mungkin juga orang berbuat salah sebanyak itu kepada kita. Bisa jadi. Tetapi apa yang ingin disampaikan Yesus lewat itu? Pengampunan itu tanpa batas. Kalau orang berbuat salah, kita ampuni. Yesus sendiri memperlihatkan kepada kita bagaimana pengampunan yang ia berikan itu sungguh sampai ia menghembuskan napas terakhir di kayu salib. Artinya, kita pun yang mengikuti dia harus mampu meneladan Yesus dalam hal memberi pengampunan. Tidak ada batasnya. Bahkan ketika kita pun sudah tidak berdaya dan mungkin akan menghembuskan napas terakhir, kita pun tetap dituntut untuk memberikan pengampunan jika ada yang bersalah atau berdosa terhadap kita. Dan hanya dengan demikian dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Sang Maha Kasih, Sang Maha Rahim, Sang Maha Rahim, Sang Maha Pengampun. Semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini semakin meneguhkan kita untuk terus-menerus berjuang semakin sempurna di hadapan Allah dalam membangun hidup kasih dan pengampunan, sehingga kelak kita pun layak pantas menerima pengampunan Allah untuk dapat memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Mari kita tanggapi sabda Allah ini bersama mendoakan syahadat yang singkat, doa iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Yesus berjanji, jika 2 orang daripadamu Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah supaya kita, umat-Nya yang telah mengalami kasih Allah yang Maha Pengampun, membawa kegembiraan rekonsiliasi kepada dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi gereja, umat yang telah dibebaskan oleh darah Kristus, ya Bapa, semoga umat Allah tak terbagi dalam kelompok-kelompok, melainkan hidup bersama dalam suasana toleransi dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan segenap hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan kebebasan manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pembebas manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga dari Yesus Kristus kami belajar untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami. Dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Mari sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula doa permohonan pribadi kita. Sembari kita juga mengingat dan mendoakan orang-orang yang meminta kita bantu dengan doa. Juga kita mohon pertolongan Tuhan untuk saudara kita Bapak Dr. Robi Lianuri yang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi pada hari Senin mendatang. Ya Bapa, kami mohon kepadamu tuntunan dan uluran tangan kasih-Mu bagi saudara kami Dr. Robi Lianuri yang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi pada hari Senin mendatang. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepadanya, ketabahan dan kesiapan dalam kasih-Mu untuk menjalani operasi ini dalam rangka penyembuhan baginya. Dan semoga seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Para dokter pun Engkau berkati agar melalui tangan-tangan terampil mereka
mereka dapat menjalankan tugas operasi ini dengan baik, dan bagi hamba-Mu sungguh dapat Engkau pulihkan dan dapat menjalani kehidupan dalam melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepadanya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Allah, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami, menunjukkan kasih dan pengampunan dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan puji syukur nomor 376. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktuku pun pakailah memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Kita berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan para perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa.
Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Korolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami, demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi segenap keluarga dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 684. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, babila Kau tak ada di sana.